The reason it's up on shacks. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms at the earliest possible moment. General Douglas MacArthur. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Barusan saja pagi ini saya mendengar melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dari peristiwa ini dapat disimpulkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan, Tuan. Tapi apa maksud dari kekosongan kekuasaan itu, Tuan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia karena menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Maka dari itu, Indonesia perlu mengisi kekosongan itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan itu? Bagaimana jika kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita harus memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Mau bagaimanapun, kita harus menghempas Jepang kembali ke negaranya. Kita harus mendapatkan kembali hak kita, Tuan-tuan. Saya setuju dengan Anda semua, Tuan. Mari kita segera pergi ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat kita pada hari ini. Rakyat sudah menunggu terlalu lama, keputusan ada di tangan kita. Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia bercampur tangan dengan PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Silakan tuan-tuan kembali ke rumah masing-masing. Saya akan memberikan kabar kepada pemuda yang lain untuk membantu memproklamasikan kemerdekaan tanah kita ini. Baik, Tuan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kepentingan apa tuan-tuan datang kemari? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Ada hal penting yang harus kami sampaikan. Oh baiklah, silakan masuk dan duduk biar saya panggilkan kamu. Silakan kalian duduk. Saya panggilkan Mas Idan. Saya tinggal dulu, teman-teman. Ada gerangan apa kalian datang ke rumah saya? Jadi begini Bung, semalam kami telah melakukan rapat setelah mendengar beritanya Jepang menyerah pada sekutu. Jadi kami Bung Karno dan Bung Hatta untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apabila kita tetap nekat memproklamasikan Indonesia? Kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia, sehingga dapat menggagalkan rencana memproklamasikan itu. Yang jelas, kami para pemuda ingin Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secepatnya. Apa tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenarannya berita menyerah Jepang terhadap sekutu masih belum layak dipercaya. Tapi Bung, kami yakin bahwa berita ini benar adanya. Baiklah, jika keinginan kalian seperti itu, lebih baik kita bicarakan dengan anggota PKI lainnya. Saya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri.
kita tidak bisa membahas dari PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu tuan-tuan. Harusnya kita membicarakan ini dengan PPKI, karena PPKI merupakan badan yang dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memprovokasikan kemerdekaan negara kita sendiri, Bung? Kita bisa, Bung. Kita bisa memprovokasikan tanpa harus menerima bantuan dari Jepang. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kita yang mampu menghadapi Jepang itu? Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah akibat kita yang terlalu memaksakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan tergesa-gesa? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan rakyat selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, jika keinginan kalian seperti itu, lebih baik kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa mengambil keputusan seperti itu sendiri. Baiklah Bung, mari kita cukupkan pembicaraan. Kami pamit pulang. Semoga Bung bisa memberikan kami jawaban secepatnya. Bagaimana ini? Golongan muda memaksa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan ini dengan perhitungan yang tepat, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Setuju dengan pendapatmu, Bung Karno. Menurut saya, lebih baik kita berfokus dengan sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Lebih baik permasalahan ini kita bahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, memang itu keputusan yang terbaik. Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus bergerak dengan melihat masa depan, agar persiapan kemerdekaan ini berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat untuk menunda rencana proklamasi ini. Mari kita akhiri ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud menanyakan hasil-hasil keputusan rakyat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui usulan kita. Kita harus mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Benar sekali, golongan tua tidak akan menyetujui rencana ini dengan begitu mudahnya. Apakah saudara-saudara sekalian mempunyai rencana lain? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke suatu tempat? Emangnya apa tujuan dari pengasingan itu dan di mana kita akan mengasingkan Bung Karno dan Muhatta? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di kawan dengan Karawang? Tempat ini sangat strategis. Tempat ini merupakan markas peta yang dipimpin oleh Sudanco Subeno dan letaknya di bawah komandan peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan di Jakarta. Pengasingan ini bertujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang sehingga bisa membuat keputusan dengan sendirinya. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Mari kita lakukan malam ini juga. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok muda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, kenapa? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Jawa.
Apa tujuan kalian bawa kami ke sini? Maaf atas kerancangan kami ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? Bukankah Anda berdua sudah mengetahui bahwa PPKI itu buatan Jepang? Kami ingin kemerdekaan Indonesia ini tanpa bantuan pihak Jepang. Saya akui pendapat ini memang benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena tanpa kalian pertimbangkan, kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah bulan belaka yang ingin kita percaya tanpa tahu kebenarannya? Apa yang akan Anda lakukan saat itu, Bung? Apakah selama ini kita akan bergantung dengan Jepang, seakan Jepang adalah ibu kita? Bayangkan, Bung, rakyat kita yang dijajah bertahun-tahun. Inilah saatnya dan hak mereka untuk mendapatkan kemerdekaan tanah mereka sendiri. Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Muhammad. Bung Karno dan Bung Hatta, silakan ikuti saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Tetapi, apakah kalian memikirkan bahwa kita mampu atau tidak? Memangnya kita bisa bertindak seperti yang kita mau dalam situasi ini? Tentu saja bisa jika kita berusaha, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau dari segala pihak yang tidak terima proklamasi bangsa kita. Bagaimana pendapatmu, Bung Karno? Baiklah, saya setuju dengan rencana kalian. Kita akan proklamasikan kemerdekaan kita dengan tangan kita sendiri. Kita lupakan Jepang. Pada pukul 17:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah Anda semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana dengan hasil keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok 17 Agustus 1945 pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika memungkinkan, mari kita laksanakannya besok pagi. Baiklah, jika kita semua sudah yakin dan semangat. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu kita akan melaksanakan proklamasi. Saya punya usulan. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Seperti kita ketahui, dia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini juga. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ya, selamat malam. Ada perlu apa, Bu? Maaf mengganggu Anda malam-malam seperti ini, Bung. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya saya gembira mendengarkan kabar itu. Silakan gunakan apa yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Bolehkah kami meminjam pena dan kertas, Laksamana? Tentu saja, silakan. Ini yang dibutuhkan tuan-tuan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI. Kita sudah sepakat tidak akan mencampur tangankan Jepang dalam rencana ini, termasuk PPKI. Adakah dari kalian
yang punya pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir pada malam ini? Seperti pemerintahan Amerika yang menandatangani deklarasi mereka. Jangan, saya tidak setuju. Kita jangan meniru perilaku bangsa lain. Kita harus berbeda dari mereka. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana? Usulnya bagus. Bagaimana tuan-tuan? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Setelah diberi perintah, Sayuti Melik pun langsung melaksanakannya. Ia mengetik naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Dan setelah naskah itu selesai diketik, Soekarno dan Muhammad Hatta menuliskan tanda tangan mereka di atas kertas itu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit. Terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk proklamasikan kemerdekaan ini. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana jalan proklamasi? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Bagaimana kita bisa melaksanakan upacara bendera? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau kamu saja yang menjahitkan benderanya? Baiklah, tapi ibu tidak punya kain, Pak. Hanya ada kain berwarna merah dan putih. Ya udah, tidak apa-apa Bu. Buat saja yang sederhana, yang penting niat kita. Oh ya Pak, ibu punya ide bagaimana jika nama bendera ini kita namai dengan sangsaka merah putih. Baiklah, mari kita bersiap-siap. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.